Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan sedikit merefleksikan buah pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran beliau yang pertama yaitu bahwa tujuan pendidikan tentang penguasaan diri, sebab dengan penguasaan diri merupakan langkah yang dituju untuk mencapai pendidikan yang memanusiakan manusia. Peserta didik yang mampu menguasai dirinya, ia akan mampu menentukan sikapnya hingga terwujud sikap yang mandiri dan dewasa dalam dirinya. Keberhasilan pendidikan akan diwujudkan melalui 3 lingkungan tempat berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Ki Hajar Dewantara mengkonsepkan 3 lingkungan ini menjadi sebuah istilah Tripusat Pendidikan. Pusat yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Dalam lingkungan yang baik, maka akan menumbuhkan karakter, watak, dasar seseorang itu menjadi baik pula. Lingkungan yang kedua yaitu sekolah. Yang pertama, taman kanak-kanak atau taman indria, di mana dalam usia dini merupakan peniru ulung. Dia akan melihat, merasakan, dan menirukan apa yang dia lihatnya. Bapak Ki Hajar Dewantara memperkenalkannya dengan konsep 3N. Yang pertama adalah nonton, yang kedua niteni, yang ketiga niruaken. Pada taman indria atau usia dini, yang digunakan paling dominan adalah panca inderanya. Dia akan mengamati, melihat, mendengar, merasakan, kemudian dia akan niteni atau dalam bahasa Indonesia mengingat apa yang dia rasakan melalui panca inderanya dan dia akan tirukan. Nah, pada taman indria kiranya keteladanan adalah sebuah kewajiban, karena melihat karakteristik dari usia dini, mereka akan melihat, mengingat, dan menirukan apa yang dia rasakan melalui panca inderanya. Pada tahapan yang kedua, usia taman dasar atau sekolah dasar, Bapak Ki Hajar Dewantara mengkonsepkannya melalui 3 eng yang pertama adalah ngerti, eng yang kedua ngerasa, eng yang ketiga adalah ngelakoni. Di usia sekolah dasar harus banyak-banyak diberi pengertian tentang sebuah konsep pengetahuan sehingga dia akan memahami. Kemudian ngerasa. Dalam tahap ini peserta didik akan diberikan pemahaman untuk merasakan hingga tumbuh buah sikap empati. Kemudian yang ketiga ngelakoni. Dari apa yang dia pahami, kemudian dia rasakan, dia akan mengambil sikap sebagai respon dari pengetahuan yang dia dapatkan sebelumnya. Nah, dalam pembelajaran di sekolah ataupun di rumah, Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem AMONG, yaitu sistem di mana pendidik memiliki peranan sebagai fasilitator, motivator yang memberikan keteladanan, penguatan, semangat, serta dorongan dan kekuatan, yang mana dirumuskan dalam sebuah semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Bisa diartikan semboyan ini, yang pertama ing ngarsa sung tulodo artinya di depan memberikan suri tauladan atau contoh keteladanan, ing madya mangun karso di tengah memberikan semangat, tut wuri handayani di belakang memberikan dorongan serta kekuatan. Bagaimana untuk mewujudkan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu proses pembelajaran itu sejatinya harus berpusat pada peserta didik, dilaksanakan dengan multi arah, memberikan pengalaman-pengalaman yang positif, memberikan pengalaman-pengalaman yang asik dan berkesan. Yang kedua, proses pembelajaran disajikan sesuaikan dengan karakteristik peserta didik serta disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran, terutama media manipulatif yang bisa dimanipulasi oleh peserta didik,
sehingga dia merasakan, dia akan mengalami pengalaman-pengalaman yang langsung dalam mencari, menggali informasi pengetahuan berdasarkan dari pengetahuan yang dia pahami dari awal. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu diantaranya yaitu pembelajaran dilaksanakan dengan kreatif, aktif, dan inovatif dengan penggunaan berbagai macam media pembelajaran, baik dikemas dalam sebuah permainan, materi dikemas dalam sebuah nyanyian, dan semisalnya. Pembelajaran yang mencerminkan buah pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang lainnya yaitu pembelajaran didasarkan pada kasih sayang, bukan perintah dan larangan. Tidak ada hukuman yang melukai. Kalaupun hukuman ada, itu adalah sebuah hukuman yang memberi pembelajaran, bukan bersifat penjeraan. Dari konsep-konsep yang dipaparkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah kami terapkan di sekolah kami, diantaranya kami menerapkan program sekolah kami yaitu menjalankan sekolah yang ramah anak. Contoh misal, dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian di dalam sekolah menghindari hukuman-hukuman yang melukai, mencederai, bahkan baik secara fisik maupun secara psikologis anak. Tidak adanya bullying antara guru dan peserta didik dan peserta didik yang lain. Penyajian proses pembelajaran didasarkan pada tahap perkembangan serta karakteristik peserta didik. Kemudian penyajian pembelajaran juga proses pembelajaran disajikan dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran yang mempermudah peserta didik untuk belajar. Penggunaan media tidak hanya mempermudah guru mengajar, tapi sejatinya tujuan utama adalah mempermudah peserta didik untuk belajar. Demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.